Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Nah, selanjutnya mari kita membahas jenis gambar jenis proyeksi pandangan majemuk. Yang kedua yaitu proyeksi kuadran ketiga atau proyeksi sudut ketiga atau sering disebut dengan proyeksi Amerika yang sebelah sini. Ya, dipandangnya dari sebelah kanan, dipandang dari sebelah atas. Ya, Anda lihat di sini. Ini sudut ketiga. Nah, sehingga dari gambar insert ini kita bisa melihat bahwa rumus dari proyeksi Amerika itu adalah mata pengamat. Ini mata pengamat. Kemudian bidang proyeksi. Dari sini mata pengamat, ini bidang proyeksi. Mata pengamat, bidang proyeksi, tempat gambar pandangan Anda dibuat. Kemudian baru yang namanya benda. Nih. Mata pengamat, bidang proyeksi, benda. Mata pengamat, bidang proyeksi, benda. Ya. Nah, kedua proyeksi ini, proyeksi Amerika dan Eropa, inilah yang disebut dengan rumusnya ini yang konsisten. Coba lihat dengan proyeksi sudut kedua dengan sudut keempat. Ya, rumusnya tidak konsisten. Anda lihat dari sini, ya, bidang proyeksi, mata pengamat, bidang proyeksi, benda. Kalau dari sini, mata pengamat, benda, bidang proyeksi, tidak konsisten. Nah, yang konsisten itu rumusnya adalah ini, ke pertama dan ke ketiga. Jadi ini. Nah, itu yang membuat bingung dari pembuat gambar kalau kita memakai yang kedua dan yang keempat. Ya, tuh. Nah, bagaimana susunan dari gambar pandangan majemuk kalau memakai proyeksi Amerika atau proyeksi kuadran ketiga atau proyeksi sudut ketiga. Nah, ini sama bendanya kita taruh di dalam kubus bidang proyeksi. Ya, ini bidang proyeksi semua ini. Ya, bidang proyeksi. Nah, kalau kita lihat dari A, ya, sesuai dengan rumusnya itu adalah kita berdiri di luar kubus ini, mata pengamat, bidang proyeksi, baru benda. Nah, kalau kita lihat dari A, maka gambar pandangan yang dari A itu kita buat di sebelah sini. Bidang proyeksi yang sebelah sini. Ini gambar pandangan. Mata pengamat, bidang proyeksi, benda. Ya. Nih. Jadi kalau dilihat dari A, dilihat dari depan, maka gambar pandangannya berada pada bidang proyeksi yang di depan. Dilihat dari D, dari samping kanan, maka gambar pandangannya kita gambar di bidang proyeksi yang sebelah kanan. Dilihat dari C, dari kiri, maka gambar pandangannya kita buat pada bidang proyeksi yang sebelah kiri. Begitu selanjutnya. Nah, setelah kita menggambar gambar pandangannya dari 6 penjuru pandangan, gitu ya, 6 penjuru pandangan, kemudian kita melakukan pembukaan dari kubus
bidang proyeksi, ya. Nah, kemudian di sini tetap gambar pandangan depan itu sebagai engselnya. Nah, yang di sini dalam hal ini yang dipilih gambar pandangan depannya juga gambar pandangan A. Nah, bagaimana cara membuka dari kubus bidang proyeksi tersebut? Itu adalah sama, ya. Jadi gambar pandangan depan, gambar pandangan A ini adalah sebagai engselnya. Maka bidang proyeksi yang sebelah atas dibuka ke depan, yang sebelah samping buka ke sini, yang sebelah belakang dan sebelah samping sini dibuka ke sini. Kemudian yang bawah dibuka ke sini. Nah, setelah gambar pandangan masing-masing sisi itu kita sudah buat, kemudian kita buka, maka hasil susunan gambar pandangannya itu adalah menjadi seperti ini. Ya, susunannya itu akan seperti ini. Pandangan gambar pandangan depan sebagai engsel dilihat dari D sebelah kanan, maka gambar pandangan D berada di sebelah kanan. Dilihat dari C, dilihat dari sebelah kiri, maka gambar pandangannya juga berada di sebelah kiri dari gambar pandangan depan. Dilihat dari B dari atas, maka gambar pandangannya berada di atas gambar pandangan depan. Ya, yang lainnya juga sama. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita tahu susunan daripada gambar pandangan kalau kita memakai proyeksi Eropa atau kuadran pertama dan proyeksi Amerika atau kuadran ketiga, ya, maka kita bisa menemukan perbedaan dan persamaan dari proyeksi kedua tersebut. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah proyeksi Eropa. Ya, kita menggambar dengan benda yang sama, dengan arah pandangan yang sama, itu susunannya itu seperti ini. Nah, sekarang kalau Eropa, itu susunannya itu adalah seperti ini. Anda lihat perbedaannya dipandang dari sebelah kiri. Untuk Eropa, gambar pandangannya berada di sebelah kanan dari gambar pandangan depan. Tetapi yang Amerika berada di sebelah kiri dari gambar pandangan depan. Dilihat dari atas, B, Eropa berada di bawah gambar pandangan depan. Yang Amerika berada di atas gambar pandangan depan. Nah, itulah perbedaan dari proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Ya, itu. Nah, persamaannya apa? Ya, persamaannya ada, Anda lihat ini masing-masing gambar pandangan. Apakah ada bedanya? Dilihat dari B, gambar B, dilihat sama. Ya, dilihat dari C juga sama. Ya. Yang membedakan adalah hanya cara menyusunnya. Makanya saya bilang bahwa jenis-jenis proyeksi pandangan majemuk itu hanya mengarah pada bagaimana cara menyusun gambar pandangan tersebut. Ya, jadi itu. Tetapi Anda lihat di sini gambar pandangannya itu tetap sama. B sama. E sama. Ya, tidak ada bedanya. Hasil gambar pandangannya, tetapi cara menyusunnya itu berbeda. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua, sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.